Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pria berusia 65 tahun ditemukan tewas di kebun tebu di Kabupaten Ogan Ilir. Diduga pria Malang tersebut merupakan korban pembunuhan. Seorang mahasiswa di kota Palembang tewas tertabrak truk. Kecelakaan terjadi diduga karena sopir truk tidak melihat kendaraan korban yang melintas. Ratusan pecinta otomotif beradu skill pada drag race dan juga drag bike Piala Ratu Dewa di sirkuit Jakabaring Sport City, kota Palembang. Kita ke informasi utama. Seorang pria berusia 65 tahun ditemukan tewas mengenaskan di sebuah kebun tebu di kawasan Desa Sentul, Kabupaten Ogan Ilir. Saat ditemukan, leher korban terikat tali dengan tubuh penuh luka. Diduga pria Malang tersebut merupakan korban pembunuhan. Penemuan jasad pria yang kerap dipanggil Jamil ini menggembarkan warga Rayon 2 Desa Sentul, Kabupaten Ogan Ilir. Kejadian berlangsung pada Senin sore kemarin. Pria berusia 65 tahun itu ditemukan warga sudah tidak bernyawa di sebuah kebun tebu. Korban tewas dengan leher terikat sebuah tali serta tubuhnya penuh luka tusukan senjata tajam. Jasad korban pertama kali ditemukan warga yang melintas di lokasi sekitar. Saksi yang ketan lalu melaporkan temuan mayat korban ke pihak kepolisian setempat. Menurut keluarga, korban yang bekerja sebagai penjaga kebun tebu ini sempat dicari karena menghilang usai pulang bekerja. Bapaknya lagi begawe waktu itu? Ya, lagi begawe. Dia begawenya jam berapa berangkatnya? Berangkatnya kira-kira jam 7-an itu dari 7 pagi. 7 pagi. Baliknya sekitar Balik kira-kira dia kadang-kadang tengah hari balik. Sudah makan, pergi lagi. Sampai jam? Sampai jam 6-an. Ada luka robek, ada luka lebamnya. Di bagian mana saja? Kalau untuk bagiannya nanti dihitung ya. Umurnya kira-kira berapa? Kalau umur sekitar 67-an. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Perkiraan berapa lama sudah meninggal? Lebih dari 24 jam. Tanda Polisi belum bersedia memberikan keterangan resmi terkait kematian korban. Kasus tewasnya korban ini telah ditangani oleh tim Reskrim Polsek Tanjung Batu. Usai dilakukan otopsi di RSUD Ogan Ilir, jasad korban langsung dibawa keluarga ke rumah duka di Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir. Sementara jajaran Polsek Tanjung Batu masih melakukan penyelidikan atas misteri kematian kakek Jamil. Sejumlah saksi pun telah diperiksa, termasuk pihak keluarga dan yang menemukan korban. Masih dari anggota kita sendiri, makanya kita melakukan himbauan-himbauan, penggalangan-penggalangan, baik di lapangan, baik juga kita malam itu langsung ke desa, bertemu dengan perangkat desa, dan kita juga hadir di rumah korban yang meninggal dunia. Insya Allah kondusif. Dan hari ini juga kami masih menurunkan Kandimas, Babinkamtibmas, dan Babinsa, dan sekarang masih di lapangan. Pihak keluarga menduga pembunuhan korban ini telah direncanakan karena korban dibunuh secara sadis dengan tubuh terikat tali. Pihak kepolisian berjanji akan segera mengungkap kasus ini dan menangkap pelaku yang telah membunuh korban. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. 1 dari 5 pelaku perampok uang gaji karyawan perusahaan milik PT Mitra Ogan diringkus polisi. Aksi perampokan terjadi di sebuah SPBU di Kabupaten Ogan, Komering Ulu. Uang perusahaan yang dirampok mencapai hampir 600 juta rupiah. Erwin alias Raden, pria berusia 40 tahun, ditangkap petugas unit 4 Jatran Ras di Reskrim Polda Sumatera Selatan pada Senin kemarin. Ia terlibat dalam aksi perampokan uang gaji karyawan PT Mitra Ogan di areal SPBU Lubuk Batang, Jalan Lintas Batu Raja Prabu Bulih, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan, Komering Ulu. Aksi perampokan terekam kamera pengintai atau CCTV di SPBU. Dalam aksinya, pelaku Erwin alias Raden bertugas membawa mobil dan bekerja sama dengan 4 rekannya yang masih buron, yaitu Ahmad, Husin, Fahmi, dan Efri.
Kelima pelaku ini memiliki peranan masing-masing. Tugas Erwin sebagai sopir mobil mengikuti mobil korban sejak keluar dari bank. Sementara 2 pelaku lain dengan mengendarai sepeda motor. Salah satu pelaku tampak tiba-tiba turun membuka pintu kiri belakang mobil korban dan langsung mengambil tas jinjing warna oranye yang berisikan uang tunai 591,4 juta rupiah. Dalam pengakuannya, Erwin alias Raden mengaku jika dalam aksi perampokan uang gaji karyawan PT Mitra Ogan, dirinya hanya bertugas membawa mobil dan mendapat bagian uang tunai sebesar 150 juta rupiah. Ya, ada yang motor, ada yang mobil. Berapa total semuanya pelaku? Uang 5. Pelakunya orang 5 kayak. Pada saat beraksi kita nunggu di mana tuh? Nunggu di seberangnya, Nunggu di seberang pom bensin. Terus pada saat beraksi kita ngintai korban sudah dari mana? Ya, teman yang motor dulu kiringnya, kita muter ya. Baru kita nelfon kan. Mengikuti dari depan bank Ya. sudah ya. Apa yang didapat Kak? Dapat uang, Pak. Dapat uang berapa total? 500 berapa? 91 Pak. Bagi berapa Kak? Bagi 5. Dapat berapa Kak? 120. Erwin sebelumnya sudah 3 kali keluar masuk penjara di tahun 2010 kasus pembunuhan, di tahun 2017 kasus penadahan besi hasil curian, dan di tahun 2019 kasus pencurian dengan kekerasan. Kan ada 1 orang pelaku pencurian dengan pemberatan dengan modus mengikuti nasabah setelah keluar dari bank setelah mengambil uang. Jadi pelaku diamankan beserta barang bukti yaitu 1 unit mobil yang digunakan pada saat melakukan, kemudian ada barang bukti yang lain berupa hasil kejahatan. Himbauan? Jadi dari hasil pemeriksaan ada dugaan pelaku lainnya. Sementara sedang kita lakukan pengejaran. Saat ini petugas kepolisian masih memburu para pelaku lainnya yang masih buron. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Seorang mahasiswa di Kota Palembang tewas setelah sepeda motornya tertabrak truk. Kecelakaan terjadi diduga karena sopir truk tidak melihat kendaraan korban saat akan berputar arah. Nyawa Ramawati tidak tertolong meski sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Sebelumnya gadis berusia 18 tahun itu menderita luka yang cukup parah setelah tubuhnya ditabrak sebuah truk. Korban mengalami pendarahan setelah kepalanya menghantam aspal. Insiden ini bermula saat korban hendak memutar arah di depan komplek Maskarbet Jalan Bypass Alang-Alang Lebar, Palembang. Namun dari arah berlawanan datang kendaraan truk yang dikemudikan Wandi Wijaya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya truk pun menghantam sepeda motor korban dan menyerempet sepeda motor yang lain. Di kendaraan di telinga, kiri kanan, mulut, dan di bagian kaki luka. Korban yang meninggal dibonceng atau yang bawa motor? Yang mengemudikan sepeda motor. Diduga kecelakaan disebabkan karena supir truk tidak melihat saat sepeda motor korban akan berputar arah. Polisi saat ini telah mengamankan sopir berikut kendaraan truknya ke pos Laka Lantas Poligon. Sementara kasus kecelakaan ini telah ditangani oleh unit Gakum Polrestabes Palembang. Edi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.